Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para muhibbin yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang tentang bekal kita hidup sehari-hari, yaitu tentang sabar, yang pada siang hari ini kita bisa ngobrol dengan pemateri Kiai Adi Asyar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan, sabar itu adalah salah satu bekal kita dalam menjalani hidup, hubungan kita dengan masyarakat, juga hubungan kita dengan Allah. Itu gunanya sabar nanti akan selebihnya akan dikupas tuntas oleh beliau Kiai Al-Asyar. Mungkin pengertian sabar tersendiri niku napa nggih Kiai? Terima kasih para muhibbin. Sabar itu memiliki banyak makna, tetapi yang umum orang memaknai sabar itu tidak tergesa-gesa. Itu juga makna yang besar, yang benar. Ada juga yang memaknai bahwa sabar itu tangguh, tidak mudah menyerah. Nah, dua-duanya ini harus kita sinkronkan, kita kumpulkan. Jadi sabar itu tangguh, tidak mudah menyerah, melaksanakan segala sesuatu secara bertahap, tidak instan, tidak pengen cepat-cepat berhasil. Itu makna sabar. Nah, dalam realitanya orang-orang besar yang sukses di dunia ini itu selalu memegang teguh kesabaran, ketangguhan, tidak tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membebaskan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah setelah beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Banyak hambatan, kurang sukses. Kemudian diberi jalan yang lebar oleh Allah ketika berdakwah di Madinah. Nah, di Madinah pun beliau butuh waktu 8 tahun untuk kemudian bisa membebaskan kota Makkah. Nah, beliau berani membebaskan Makkah pada saat itu dengan perhitungan yang matang, karena jumlah pasukan Islam dari Madinah dan sekitarnya kurang lebih sudah 10.000 orang. Ditambah dalam perjalanannya sampai di Mekah tidak kurang dari 12.000 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu contoh betapa untuk menuju kesuksesan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh waktu 13 ditambah 8, jadi 21 tahun. 21 tahun ini untuk membebaskan kembali kota Makkah, dan kemudian Islam tersebar di Hijaz dan sekitarnya pada saat itu. Apakah sabar niku harus kita laksanakan ketika kita mendapatkan cobaan, apa situasi bagaimanapun kita harus sabar? Benar, jadi sabar ini harus menjadi salah satu karakter. Karakter itu sesuatu yang sudah menjadi otomatis berada dalam diri kita. Kebiasaan yang berulang-ulang itu namanya karakter. Jadi sabar itu sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meraih cita-cita, dan seterusnya. Jadi dalam banyak ranah kita harus selalu membawa karakter sabar. Saya mencontohkan betapa bangsa Jepang itu untuk kembali bangkit dan normal kembali pasca terpuruk ketika kalah perang dunia kedua setelah dibom atom oleh sekutu ya di Hiroshima dan Nagasaki. Itu butuh waktu tidak kurang dari 25 tahun untuk kemudian bangkit kembali dari keterpurukan.
Pada saat dibom atom tahun 45 itu Jepang benar-benar habis, terpuruk, warga-warganya banyak yang terkena radiasi nuklir, anak-anak muda dan anak kecil banyak terpapar oleh radiasi nuklir, dan itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kemudian mereka tangguh, mereka tidak menyerah, dan kemudian bangkit. 25 tahun kemudian Jepang sudah sejajar dengan Eropa kembali dalam menciptakan teknologi-teknologi. Jadi butuh ketangguhan ketika menerima cobaan, butuh kesabaran dan ketangguhan ketika kita memiliki cita-cita. Semuanya ada proses, semuanya ada tahapan-tahapannya. Nah, generasi hari ini yang disebut dengan generasi Z harus betul-betul membawa karakter sabar, karena mereka dididik dalam budaya yang tidak sabar, budaya yang instan. Hari ini semuanya pengen cepat, makanan cepat saji, bepergian dengan menggunakan alat transportasi yang sangat cepat, itu akan secara tidak langsung mempengaruhi karakter orang, bahwa mereka pengen cepat-cepat berhasil dan tidak tahan banting. Apakah sabar itu tersendiri butuh dilatih? Apakah memang jauh dari kesabaran? Harus dilatih. Siapapun itu memiliki potensi yang sama untuk memiliki karakter yang tangguh. Nah, orang itu berangkat dari keluarga yang berbeda-beda. Orang yang berangkat dari keluarga yang tidak berpunya, ini biasanya sejak kecil dia sudah dilatih untuk tangguh. Karena keadaan ekonomi orang tuanya tidak mampu, maka dia harus bekerja. Dia terbiasa hidup serba pas-pasan. Dia hidup dalam kesederhanaan. Dia hidup dalam semua fasilitas yang sangat terbatas. Nah, secara otomatis mereka sudah dilatih menjadi orang yang tangguh. Sebaliknya, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga kaya ini harus belajar 2 kali lipat daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena dia dilatih sejak kecil, semua fasilitas ada. Jadi kemandiriannya ini menjadi minim. Maka anaknya orang kaya harus 2 kali lebih belajarnya untuk menanamkan karakter tangguh dibanding dengan anak-anak yang memang dikeluarkan dari keluarga tidak berpunya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa menjadi sosok yang tangguh? Karena dari kecil sudah yatim, 6 tahun sudah yatim piatu, kemudian dirawat oleh kakeknya, kurang lebih 8 tahun sudah harus ikut pamannya. Tidak enak-enak karena paman Abu Thalib bukan orang yang berada, harus sudah mulai membantu bekerja, menggembala kambing. Begitu dewasa sudah diajak membantu berdagang. Itu adalah tempaan yang memang oleh Allah dikondisikan beliau berada dalam keadaan itu, karena disiapkan menjadi nabi yang terakhir, yang nanti hambatan dan rintangannya luar biasa. Ini kalau tidak ada karakter tangguh maka tidak akan sanggup. Nah, kita semua harus belajar dan bisa menilai diri apakah kita ini sejak kecil sudah dilatih oleh orang tua kita menjadi pribadi yang tangguh ataukah belum. Kalau memang belum, ayo belajar. Semuanya memiliki kesempatan yang sama dan punya peluang yang sama untuk sukses dengan karakter yang tangguh. Kalau kehidupan sehari-hari kita kan banyak penceramah, pendai itu sering melontarkan ataupun menceramai sabar. Nah, ini ketika nanti masyarakat diberi pemahaman secara sabar, itu ada dari masyarakat itu menanyakan, iya bisa kalau pendai mengatakan sabar, ekonominya cukup, kalau kita bagaimana cara sabarnya? Apakah memang sabar itu ada tingkatannya tersendiri? Apa gimana? Ya, benar. Semua hal tentu ada level-levelnya. Jadi level sabar yang paling rendah itu adalah tangguh, bertahan dari semua yang ditakdirkan oleh Allah. Seperti kita ini, kesabarannya adalah kesabaran yang levelnya level-level paling rendah. Nanti seiring dengan posisi kita dan amanah kita yang diemban di masyarakat, di pemerintahan, menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya, maka level sabar kita juga harus dinaikkan. Sebab ibarat
kata pepatah bahwa semakin tinggi pohon menjulang maka akan semakin kencang angin menerpa. Begitu juga nanti level tinggi, lebih tinggi lagi. Seorang yang diamanai, seorang gubernur misalkan, itu tentu tingkat kesabarannya jauh berbeda dengan seorang bupati. Seorang bupati dengan seorang presiden, level kesabarannya tentu jauh lebih besar seorang presiden, karena angin yang menerpa jauh lebih besar seorang presiden. Begitu juga level yang paling tinggi seorang nabi dan rasul. Betapa para nabi dan rasul itu menghadapi hantaman dan rintangan yang luar biasa, dan karakter sabarnya memang sudah teruji, dan para nabi dan rasul kan dibimbing oleh wahyu. Gitu, ada tingkatan-tingkatan dalam soal ketangguhan seiring dengan amanah dan jabatan yang diemban orang tersebut. Kalau ada orang-orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, memang ada batasnya Pak? Tentu. Tergantung orang-orang. Tentu sabar dan tangguh, manusia itu memiliki kelemahan dan keterbatasan, dan ketika dia sudah tidak sanggup maka harus dipasrahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu solusinya. Mungkin bincang pada sore ini kita anggap cukup. Mudah-mudahan bincang-bincang pada sore ini mengenai tentang sabar bersama Kiai Ali Ashar bisa menjadi bekal hidup kita di masyarakat. Kita bisa bermasyarakat dengan masyarakat yang selalu taat dan sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.